Baik, kita lanjut lagi sekarang ke example yang ketiga. Nah, sebelum ke sana di sini ada keterangan. In a plan, katanya dalam sebuah bidang, the interior of circle, jadi interior tuh bagian dalam dari sebuah lingkaran itu memuat titik-titik yang di dalam lingkaran. And the exterior of circle, jadi yang di luar lingkaran itu memuat titik-titik yang memang ada di luar lingkaran posisinya. Sekarang kita coba lihat example yang ketiga. Diberikan dua pusat lingkaran A dan B seperti ini. Jadi yang B itu lingkaran kecil yang merah, yang A itu lingkaran besar yang biru. Kemudian kita harus mendeskripsikan katanya the intersection of two circle. Jadi perpotongan dari dua lingkaran itu dan deskripsikan semua common tangannya. Jadi garis singgung yang samanya, yang common, yang bersekutunya itu gitu. Kita lihat di sini. The center dari lingkaran A atau pusat lingkaran A itu ada di ini ya. Kalau kita lihat sih ada 4 unit, 4,4. Kalau lingkaran B ini ada di 5,4. Dan radius dari A itu adalah 5, sedangkan kok 5. Radius dari B itu 3, radius dari A itu 4. Kemudian, dua lingkaran ini memiliki satu titik yang saling berpotongan. Jadi berpotongan di satu titik saja, di sini nih. Titik ini ada di 8,4. Sehingga nanti kalau misal kita lihat ada garis X sama dengan 8, ini adalah garis singgung yang bersekutu. Gitu. Common tangents. Jadi garis singgung, garis sekutu, garis singgung sekutu. Gitu. Common tangent ya. Kemudian sekarang kita pindah ke properties of tangents. Jadi sifat-sifat dari garis singgung. Sifat-sifat dari garis singgung ini misalnya the point at which tangent line intersect the circle to which it is tangent is the point of tangency katanya. Jadi titik yang ada pada garis singgung yang berpotongan dengan lingkaran gitu, dengan yang jadi ada garis singgung, terus titiknya itu merupakan titik yang ada pada lingkaran dan pada garis singgung itu sendiri, maka titik itu disebut sebagai point of tangency, titik singgung gitu. Nah, sekarang kita mau lihat di sini tentang titik singgung nih, point of tangency. Teorema 10.1 dikatakan bahwa jika garis itu merupakan garis tangen atau garis singgung lingkaran, jadi jika ada sebuah garis yang merupakan sebuah garis singgung lingkaran, maka garis tersebut akan perpendikular atau tegak lurus dengan R-nya gitu. Dengan R yang memotong si titik singgung tadi. Jadi kayak misal ini garis singgungnya garis singgung L. Kemudian nanti garis singgung L ini memotong di titik P. Maka nanti radiusnya ini atau jari-jarinya ini akan tegak lurus gitu terhadap si P itu tadi gitu. Di sini kalau misal kita bahasakan dalam simbol matematikanya, jika L is tangen, katanya jika garis L itu adalah garis singgung lingkaran Q pada P, maka L itu tegak lurus dengan Q P. Jadi L ini garis singgung pada lingkaran P di titik pada lingkaran P, pada lingkaran Q
menyinggung lingkaran Q pada titik P, maka garis L ini tegak lurus dengan Q P gitu. Teorema 10.2. Dalam sebuah bidang, jika ada garis yang tegak lurus pada jari-jari sebuah lingkaran di sebuah titik ujung yang ada pada lingkaran, maka garis tersebut, jadi kalau ada garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, maka garis tersebut merupakan tangen to the circle, merupakan garis yang menyinggung lingkaran gitu. Kalau kita simbolkan dalam bahasa matematik, jika L itu tegak lurus dengan Q P pada P, maka L ini adalah garis singgung lingkaran Q gitu. L ini menyinggung lingkaran Q. Nah, kemudian kita lihat nih, example 4, contoh 4. Kita mau memverifikasi tangen to a circle, garis singgung lingkaran. You can use converse of Pythagoras. Contohnya kita bisa menggunakan kebalikan teorema Pythagoras untuk melihat apakah EF ini merupakan garis singgung lingkaran atau bukan. Kita lihat nih, DFE. Kan Pythagoras tuh bilang apa? Kalau dia siku-siku, maka sisi miring kuadrat akan sama dengan sisi siku kuadrat ditambah dengan sisi siku kuadrat. Nah, kita balikin aja nih. Benar nggak nih? Yang sisi miring itu kan sisi yang paling besar ya. Sisi yang paling besarnya siapa? 61. Benar tidak 61 itu akan sama dengan 11 kuadrat ditambah 60 kuadrat? Gitu. Ternyata iya. Maka dari itu segitiga DEF ini adalah segitiga siku-siku. Sisi miringnya siapa? Sisi miringnya yang paling panjang tadi, yang DF. Gitu. Sisi sikunya berarti siapa? DE dengan EF. Si DE dengan EF ini. Jadi DE dengan EF ini saling tegak lurus. Kalau dia saling tegak lurus, katanya, kata teorema 10.2 nih yang tadi, maka si EF ini pastilah sebuah tangen gitu, atau dia menyinggung lingkaran D pada titik E gitu. Kita lihat sekarang example yang kelima. Kita mau finding the radius katanya. Kita mau mencari jari-jari dari sebuah lingkaran. Misal kita berdiri di titik C gini. Titik C ini jaraknya 8 feet dari grain silo. Grain silo ini lingkaran ini ya. The distance from you to a point of tangency, jadi dari C ke titik singgung tadi adalah 16 kaki. Berapa sih radius dari si lingkaran itu, silo itu, grain silo ini katanya. Jadi ini 16, ini ke sini 8. Ini adalah titik singgung. Artinya apa kalau titik singgung? Si AB ini pasti tegak lurus dengan BC. Berarti kalau kita lihat ABC ini adalah segitiga siku-siku. Kalau dia segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Sisi miringnya AC, sisi sikunya AB dengan BC. Jadi R tambah 8, ini kan sisi miring R, jadi ditambah 8 jarak kita ke grain silo tadi kan ya, ke lingkaran tadi, itu akan sama dengan, kalau dikuadratkan, R kuadrat, sisi sikunya yang ini, ditambah 16 kuadrat. Sehingga nanti kalau misal kita uraikan, ini kan
Dipangkatkan 2, R kuadrat ditambah 2 kali R tambah 8 kali 8, 16R. 8 kuadrat 64. Jadi R kuadrat 16, 256. Sehingga kita punya 16R itu ditambah dengan 64 akan sama dengan 256. R-nya kemana, Bu? Masing-masing ruas dikurangi dengan R kuadrat. Subtract itu dikurangi ya. Jadi kita punya R-nya itu adalah 12. Radius lingkaran ini adalah 12. Kemudian kita lihat nih. From a point in a circle exterior, katanya. Jadi dari titik-titik yang ada di luar lingkaran itu, kita bisa menggambar atau melukis tepat 2 different tangents, tepat 2 sisi garis singgung yang berbeda gitu, garis singgung lingkaran yang berbeda. Nah, ini nanti akan membentuk teorema 10.3. Kita lihat nih. 10.3 ini dikatakan bahwa jika 2 segmen dari titik di luar lingkaran yang sama adalah garis singgung pada lingkaran, maka 2 segmen tersebut merupakan segmen yang kongruen. Gitu. Ini misal kita punya lingkaran P, kita punya segmen RS, satu lagi segmen TS. Jika segmen RS dan TS ini merupakan segmen yang menyinggung lingkaran P, maka nanti RS dengan ST ini kongruen atau sama panjangnya. Kita mau membuktikan teorema ini di contoh yang ke-6. Contohnya menggunakan diagram. Yang diketahui SR itu adalah garis singgung P. ST juga garis singgung. Fakta yang kita tahu kalau garis singgung dia tegak lurus terhadap jari lingkaran. Nah, di sini. Jadi SR pasti tegak lurus dengan jari-jari RP. ST akan tegak lurus dengan TP. Nih ya. Gitu. Ini diketahui, ini akibat dari diketahui. Lalu kita punya 2 segitiga di sini. Segitiga PRS, satu lagi segitiga PTS. 2 segitiga ini kongruen. Kenapa? Lihat nih. RP dengan PT sama. Dia merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian PS ini berimpit. Kemudian lihat lagi. Sudut R dengan sudut T itu sama gitu. Sehingga kalau misal kita lihat nih, sudut sisi ini adalah segitiga yang kongruen gitu. Kalau dia segitiganya kongruen, artinya nanti SR dengan ST itu sama gitu. Nah, ini tentang pembuktian teorema 10.3. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari nilai X. Kan sama ya, DA dengan AB di contoh 7. Tinggal AB sama dengan AD. Ini dia 2 garis singgung. Maka kita dapat nilai X-nya itu, X kuadrat tambah 2 sama dengan 11. Sehingga X-nya itu adalah plus minus 3. Oke, sampai di sini part ini kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih.